Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Januar Ramadan, kelas 1C Agroteknologi, NPM 20 10 63 10 90 112. Saya di sini memperjelaskan tentang evolusi hewan dan tumbuhan. Evolusi hewan itu saya mengambil sapi. Sapi termasuk hewan ternak paling terkenal di Indonesia. Selain sebagai penghasil daging, sapi ini juga dipelihara untuk membajak sawah atau menarik gerobak. Ternak ini juga bisa bernilai penting sebagai hewan yang disucikan masyarakat Hindu Bali. Beberapa kegiatan perayaan seperti karapan sapi dan sapi sonok kini menjadi atraksi yang menarik, bahwa wisatawan lantas dari manakah lantas sapi atau lembu termasuk salah satu hewan paling awal yang didomestikasi manusia. Hewan ini pertama kali dijinakan oleh masyarakat Mesopotamia yang mendiami daerah antara Turki, Syria, dan Iran sekitar 10.500 tahun yang lalu. Diduga spesies yang menjadi tetua awal dari sapi adalah Aurochs Eurasia, sejenis ungulata berukuran besar yang kini telah punah. Aurochs dahulu tersebar luas di padang rumput dan hutan-hutan Eropa, Asia, Eurasia hingga Afrika Utara. Jenis-jenis unggulan besar yang menjadi sapi modern. Kondisi lingkungan dan iklim lokal yang bervariasi di seluruh wilayah sebarannya menyebabkan Aurochs terus beradaptasi hingga terbentuk spesies baru yang berbeda dari tetua awalnya. Populasi Aurochs di Afrika Utara yang hidup di gurun pasir berkembang menjadi Aurochs Afrika. Sedangkan populasi Aurochs di Asia Selatan, India, dan Pakistan yang bergunung-gunung tinggi dengan iklim kering berkembang menjadi Aurochs Asia. Masyarakat di masing-masing wilayah kemudian menjinakkan dan membudidayakan Aurochs sebagai hewan pemeliharaan untuk diambil daging, kulit, dan susunya. Aurochs juga dipelihara untuk dimanfaatkan tenaganya. Seiring berjalannya waktu, bentuk fisik Aurochs telah mengalami perubahan hingga berbeda jauh dengan nenek moyangnya. Aurochs Eurasia dijinakkan dan dibudidayakan hingga terbentuk berbagai ras sapi Eropa modern seperti yang kita kenal hingga saat ini. Populasi Aurochs di Asia Selatan berkembang lebih lanjut membentuk ras sapi India, sedangkan untuk ras sapi Afrika
para ahli masih berbeda pendapat apakah berasal dari Aurochs africa atau berasal dari persilangan antara sapi tauren dan jebu. Selain Aurochs, beberapa hewan pemakan rumput dari marga Bos juga berhasil dijinakan di Asia. Gaur, sapi liar terbesar di dunia yang hingga di hutan-hutan dan rawa-rawa bahasa India, berhasil dijinakan. Hewan ternak hasil domestikasi gaurus disebut gayal atau mitun. Secara genetik, gaur masih berkerabat dekat dengan banteng. Masyarakat di dataran tinggi, Tibet dan pegunungan Himalaya juga berhasil menjinakkan sapi liar berbulu tebal yang disebut yok. Hewan pemeliharaan yang berasal dari yok liar juga disebut yok. Hewan yang tahan dingin ini berkerabat dengan bison yang hidup di Eropa dan Amerika Utara. Di Indonesia, satu-satunya spesies sapi liar yang dimiliki yaitu banteng. Juga berhasil dijinakkan. Banteng asli domestikasi ini dikenal sebagai sapi Bali yang kini populasinya terbesar di seluruh Indonesia. Di masa-masa awal domestikasi, sapi termasuk tipe ternak multiguna yang dipelihara untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seperti daging, susu, kulit, atau dimanfaatkan sebagai ternak pekerja. Sapi masih dipelihara secara manual dengan cara digembalakan atau dibiarkan mencari makan sendiri. Perkembangan bidang industri menyebabkan kebutuhan akan daging, susu, kulit, dan tenaga hewan melonjak drastis. Produksi daging dan susu dari sapi yang dipelihara secara tradisional tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduk yang populasinya kian bertambah. Untuk meningkatkan produksi daging dan susu sapi terbaik di ras berbeda pun dikawin silangkan untuk mendapatkan jenis sapi baru. Dengan sifat yang lebih unggul seperti laju pertumbuhan cepat, produksi susu tinggi, rasa daging enak, tahan terhadap penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim, memiliki tenaga besar dan sebagainya. Ras sapi Eropa. Dari sekitar 1000 galur sapi yang dikenal di dunia, sebagian besar berasal dari ras sapi Eropa dan India. Masing-masing negara Eropa memiliki jenis sapi yang dikembangkan sejak lama oleh masyarakatnya. Inggris misalnya menjadi misalnya asal dari banyak ras sapi modern seperti Hereford, Shropshire, Devon, Sussex, dan Gloucester. Sedangkan Skotlandia mengembangkan ras sapi Angus, Black Angus, Ayrshire,
Galloway, Belton Galloway, Leung, dan Highland Cattle. Beberapa jenis utama sapi Eropa berasal dari Prancis, seperti Limousin, Charolais, Maine Ages, Paternais, Leondais, Bajandais, Gascon, Abondance, Normanden, dan Montbéliard. Spanyol memiliki sapi Andalusian, Asturian, Merenda, Blanca, Canaria, Corriente, Galicia, Limisayangues, dan Spanish Bull. Sedangkan Portugal memiliki ras Borussia, Carvornesa, dan Germanista. Ras sapi Eropa umumnya memiliki ciri punggung rata dan lurus, tubuh gempal, panjang, melambat atau segi empat, daging otot padat dan tebal, berbulu tebal, kepala pendek dan besar dengan dahi lebar, tanduk pendek, dan kaki pendek. Sapi Eropa memiliki keunggulan pada ukuran tubuhnya yang besar dan laju pertumbuhannya yang cepat. Kekurangannya adalah sapi Eropa tidak tahan gigitan serangga dan suhu daerah tropis yang panas. Selain itu, sapi Eropa juga tidak dapat diberi makan dan pakan kualitas rendah. Ras sapi Asia. Sebagian besar ras sapi Asia berasal dari India. Sapi India mudah dikenali dari punuk di atas lehernya yang besar dan berfungsi sebagian tempat penyimpanan cadangan makanan. Kulit gelambir di bawah ini, leher lebar dan menggantung, kepala sempit dan memanjang dengan tanduk besar dan panjang yang tumbuh ke arah atas. Sapi Jebu berpostur tinggi dengan kaki panjang, badan lebih tipis dari sapi Eropa dengan kandungan daging dan otot lebih sedikit. Garis punggung cekuk ke bawah, pinggul menonjol dan lebih tinggi dari punggung. Keunggulan sapi India terletak pada daya tahannya yang tinggi terhadap lingkungan beriklim kering dan berhawa panas. Selain itu, sapi India juga tahan terhadap gigitan serangga dan pakan berkualitas rendah. Kekurangannya terletak pada laju pertumbuhan yang lebih lambat dan bobot tumbuh yang lebih rendah dibandingkan sapi Eropa. Ras sapi Afrika. Sapi Afrika ini memiliki ciri tubuh menyerupai gabungan antara sapi Eropa dan India. Ukuran tubuh sedang, tubuh tipis dengan sedikit kandungan daging dan otot. Garis punggung lurus dengan punuk kecil. Gelambir di bawah leher juga kecil. Kepala besar dengan tanduk sangat panjang dan besar. Kaki jenjang. Kelebihan sapi terletak pada daya tahannya yang tinggi terhadap suhu panas dan iklim yang sering. Selain itu, sapi Afrika juga masih
dapat bertahan dengan kualitas pekat yang buruk. Kekurangannya terletak pada bobot tumbuhnya yang rendah dan laju pertumbuhannya yang lebih lambat dibandingkan sapi Eropa. Tanduk sapi Afrika yang sangat besar, panjang, dan menakutkan ini ternyata merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang panas. Tanduk ini berongga berisi banyak pembuluh darah. Untuk mendinginkan tubuh, darah dialirkan ke dalam tanduk. Angin yang bertiup kencang akan menerpa permukaan tanduk dan menarik panas keluar. Hasilnya suhu darah di dalam tanduk menurun. Selanjutnya darah yang telah didinginkan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Demikian seterusnya. Fungsi tanduk yang sangat besar ini mirip dengan fungsi radiator pada mesin mobil. Dan sekarang tumbuhan evolusi pisang. Pisang disebut sebagai buah pertama dibudidayakan di dunia. Diperkirakan pisang telah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Pisang disebut-sebut berasal dari Asia Tenggara. Pisang pertama kali ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Para pedagang dan pengembara kemudian menyebarluaskan pisang ke belahan dunia lain, terutama India dan Afrika. Salah satunya manuskrip Buddha mencatat bagaimana orang-orang India yang datang ke Malaysia mencicipi pisang pertama kali. Mereka lalu membawa tanaman pisang untuk ditanam di negaranya. Para pedagang dari tanah Arab menyebut pisang sebagai banan. Di masa itu pisang hanya seukuran jari manusia. Orang-orang di Guinea, Afrika Barat menyebutkan sebagai banema. Pisang mendapatkan nama Latin Musa acuminata. Musa adalah nama orang Romawi yang berjasa dalam menanam pisang secara massal di Eropa. Sumber lain mengatakan bahwa bangsa Portugis lah yang mulai membudidayakan pisang di Eropa. Pisang belumlah dikenal sebagai buah yang bisa langsung dikonsumsi seperti saat ini. Dahulu pisang harus dimasak. Buah pisang pun berwarna merah dan hijau, bukan kuning seperti yang kita kenal. Lalu muncul buah pisang mutan yang berwarna kuning. Buah ini dikenal manis dan dapat dikonsumsi tanpa dimasak. Orang yang pertama kali menemukannya adalah orang petani Jamaika bernama Jean Francois Ponjot. Sejak itulah ia memilih untuk membudidayakan pisang manis tersebut dan menjadi cikal bakal pisang saat ini. Selain itu, para petani Afrika berhasil menemukan pisang yang tidak berbiji. Setelah mengawinkan dua varietas, yaitu Musa acuminata dan Musa biasana, pisang yang memang dikenal sebagai buah tropis mencapai puncak popularitasnya. Indonesia sebagai salah satu negara asal pisang merupakan penghasilan ke-6 terbesar di dunia. Kita mengenal ratusan jenis varietas pisang di Asia Tenggara. Di
Di Indonesia sendiri ada beragam jenis pisang dan ukurannya tak hanya populer sebagai buah yang dikonsumsi mentah. Kita juga mengenal beragam olahan pisang. Namun hal itu tidak berlaku di belahan dunia lain. Di seluruh dunia, satu-satunya varietas pisang yang merajai pasar Cavendish dibudidayakan di Inggris oleh seorang tukang kebun bernama Joseph Paxton. Tuannya adalah Duke of Devonshire William Spencer Cavendish, yang juga seorang bangsawan Inggris. Pisang yang dikenal kaya akan gula, vitamin, fiber, potasium, dan mangan. Selain itu, pisang dikenal tinggi akan asam laurat, sehingga menjadi salah satu makanan wajib bagi ibu hamil. Namun, popularitas pisang terutama di Amerika berasal dari harganya yang sangat murah. Meski Amerika tidak memiliki perkebunan pisang yang luas sehingga mayoritas pasukannya berasal dari negara lain, Amerika mampu menekan harga pisang menjadi rendah. Begitu pentingnya pisang sampai Amerika melakukan kudeta terhadap Presiden Guatemala Jacob Albert. Cinquita adalah nama perusahaan pertama pisang terbesar di dunia. Cinquita uniknya bukanlah perusahaan dari 5 besar negara penghasil pisang, yaitu India, Brazil, Ekuador, Cina, dan Filipina. Ini adalah perusahaan Amerika. Harga pisang yang murah salah satunya dikarenakan upah para buruh kebun pisang yang terlalu rendah. Meski pisang laku keras di pasaran, harganya yang terlalu murah tidak mampu menggantikan peluh yang menetes dari tubuh para buruh. Albert pun mencalonkan diri sebagai presiden dengan salah satu misi meningkatkan upah para buruh di kebun pisang Cinquita. Inilah salah satu keuntungan Indonesia karena memiliki varietas pisang sendiri. Kekayaan varietas yang kita miliki bisa saja mampu menggeser Cavendish di dunia. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah mendorong konsumsi varietas pisang lokal yang menghindari varietas pisang impor. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi evolusi hewan, sapi, dan tumbuhan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.